Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, kita lanjutkan pembahasan setelah sebelumnya kita bahas apa itu kejadian majemuk. Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti, yaitu aturan penjumlahan pada peluang kejadian majemuk. Oke, sekarang apa saja yang dipelajari dalam aturan penjumlahan? Yang pertama, nanti kita akan belajar peluang kejadian majemuk saling lepas dan kemudian peluang kejadian majemuk tidak saling lepas. Tujuannya, Ustadz berharap kalian dapat memahami konsep kejadian majemuk saling lepas dan kejadian majemuk tidak saling lepas beserta dengan menentukan nilai peluangnya. Oke, sekarang kita bahas yang pertama terlebih dahulu, aturan penjumlahan untuk peluang kejadian majemuk saling lepas. Ustadz awali dari contoh, ya. Pada pelambungan dua buah dadu, kejadian muncul mata dadu berjumlah 7 atau muncul mata dadu berjumlah lebih dari 10. Ya. Ini contoh kejadian majemuk. Kejadian pertamanya yaitu berjumlah 10, kejadian keduanya yaitu berjumlah lebih dari 10. Nah, ini ditunjukkan di ruang sampel sebelah kanan. Ini ruang sampel untuk dua buah dadu. Kemudian coba kita kasih warna gitu ya. Untuk mata dadu berjumlah 7 itu kita beri warna biru. Nah, warna biru yang ini berarti 1 sama 6 itu kan berjumlah 7, 2 sama 5, 3 sama 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian yang berwarna kuning ini menunjukkan mata dadu berjumlah lebih dari 10. Ya, lebih dari 10, yaitu 56, 65 dan 66. Ya. Ketika ditanyakan ini, ya, tentukan peluang muncul mata dadu berjumlah lebih dari 7 atau mata dadu berjumlah lebih dari 10. Sebetulnya kita cukup melihat di sini saja. Ya. Ruang sampelnya tadi ada 36, kemudian kejadiannya itu kita total semuanya di sini ada 6, 7, 8, 9. Sehingga berdasarkan gambar yang kedua ini, peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 atau berjumlah lebih dari 10, kita lihat saja warnanya saja. Kita total ini 7, 6 ya, mohon maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sehingga peluangnya diperoleh 9 dibagi 36. 9 ini jumlah warnanya, ada 9 di sini. 36 ini adalah ruang sampelnya. Nah, coba kita pandang dengan cara yang berbeda ya. Dengan cara yang berbeda. Oke. Sekarang kita lihat kejadiannya berdasarkan kejadian. Kejadian pertama itu berjumlah 7. Berjumlah 7 kita beri nama kejadiannya kejadian A. Kalau berjumlah 7 berarti saya punya 1, 6, 2, 5, 3, 4, 4, 3, 5, 2, 6, 1. Atau seperti yang digambarkan di warna biru ini ya. Kemudian kejadian yang kedua, ini tadi pertama, kejadian yang kedua jumlahnya lebih dari 10. Lebih dari 10 berarti 56, 65 sama 66 ya. Atau digambarkan dengan warna kuning ini ya. Oke. Selanjutnya kalau kita lihat ya, dua kejadian ini, baik kejadian A, ini tadi kejadian A ya, ini kejadian B. Dari anggotanya kejadian A maupun kejadian B ternyata tidak memiliki irisan ya, atau irisannya tidak ada. Jadi ini yang dinamakan dengan dua kejadian saling lepas ya, karena tidak memiliki irisan. Jadi kejadian A di sini, kejadian B di sini tidak ada elemen yang dimiliki oleh kejadian A maupun kejadian B. Ya. Selanjutnya kita coba untuk menentukan ya, menentukan peluangnya. Sekarang kalau saya punya kejadian A itu berjumlah 7 tadi ini,
kemudian berjumlah lebih dari 10 kejadian B-nya, maka di sini saya peroleh peluang kejadian A adalah 6/36. Dapat dari mana? Karena NA-nya ya, NA-nya kita peroleh ini NA-nya itu adalah 6. Nah, sedangkan NS-nya kita tahu di sini dua buah dadu adalah 36. Ya, NS-nya 36. Sehingga peluang kejadian yang pertama itu 6/36. Untuk kejadian yang kedua, seperti apa? Kejadian kedua itu muncul lebih dari 10. Ya. Lebih dari 10 berarti ini ya. 1, 2, 3. Sehingga peluangnya adalah 3/36. Ya. Tiganya diperoleh dari mana? Nah, karena ini ada 3, maka di sini NB-nya otomatis kita punya 3. Jadi 3/36. Ya. Kalau saya punya kejadian A, peluangnya 6/36, kejadian B 3/36. Seandainya Ustadz jumlahkan, ya, dua buah kejadian itu, maka akan saya peroleh nilai peluangnya 9/36. Ya, 9/36 ini adalah peluang kejadian muncul mata dhatu berjumlah 7 atau berjumlah 9. Berarti sama dengan jawaban tadi yang di awal, yaitu kalau kita manual berdasarkan gambar, yaitu kita peroleh 6 ditambah 3 ini kan 9 warna ya, 9/36. Tapi kalau kita melalui perhitungan dengan menjumlahkan peluang kejadian A ditambah kejadian B, kita peroleh 9/36 juga. Ya. Apa maksud dari sini? Ternyata definisinya kejadian majemuk saling lepas itu adalah dua kejadian A dan B dalam ruang sampel S dikatakan saling lepas jika kejadian tersebut tidak mungkin terjadi secara bersamaan karena tidak memiliki irisan tadi ya. Oleh karena itu kedua kejadian tersebut tidak memiliki elemen persekutuan atau irisannya tidak ada. Ya, irisannya tidak ada atau dapat ditulis dengan A irisan B-nya adalah himpunan kosong ya. Jadi tidak ada anggotanya. Karena tidak ada maka banyaknya anggota A irisan B itu 0. Ya, atau digambarkan tadi ini himpunan A, himpunan B itu tidak memiliki irisan. Seperti ini kalau kita gambarkan. Ya. Oke, selanjutnya bagaimana menentukan rumus peluang kejadian majemuk saling lepas ya. Tadi dari sekilas sudah Ustadz spill ya. Ternyata hasil perhitungan manual dengan menjumlahkan itu sama. Bagaimana konsepnya sekarang? Kok bisa sama? Oke. Secara simbolis untuk menuliskan kejadian majemuk di mana kejadian A terjadi atau kejadian B terjadi itu dituliskan dengan A digabung B. Ya, kita tuliskan dengan A digabung B. Nah, saya jelaskan ini diperoleh dari mana. Jadi secara umum kita tahu bahwasanya rumus peluang itu adalah PE sama dengan NE dibagi NS ya. Karena E ini adalah peluang kejadian majemuk, di mana kejadian majemuknya adalah kejadian A digabung dengan kejadian B atau kejadian A atau kejadian B ya. Satu lagi ini dibaca kejadian A atau kejadian B ya. Maka kalau E-nya Ustaz ganti ini, maka saya peroleh peluang kejadian A digabung B itu adalah banyaknya anggota A digabung B dibagi NS. Nah, makanya di sini kita peroleh peluangnya adalah NA digabung B per NS ya. Sekarang kita tahu pada himpunan ya, pada himpunan Ustaz pakai spidol putih. Nah, oke. Oke. Selanjutnya Ustaz pakai spidol merah ini ya. Kenapa ini?
Oh ini. Oke. Selanjutnya kalau Ustadz punya dua buah himpunan, ya, himpunan A sama himpunan B, maka A digabung B, ingat konsep himpunan itu sama dengan himpunan A ditambah dengan himpunan B dikurangi A irisan B, ya. Ini di materi prasyarat, ya, materi prasyarat yang sudah kita bahas sebelumnya. Maka kalau ini saya tambahkan dengan N, artinya banyaknya, maka ini berubah menjadi NA ditambah, saya tulis di tempat berbeda saja ya. Ya, mana ini? Oke, ya. Saya tambah dengan NA atau B itu sama dengan NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Nah, seperti ini ya. Maka saya peroleh di sini seperti ini. Nah, ini NA digabung B itu berubah menjadi ini, NS-nya tetap. Nah, masing-masing akan kita bagi dengan NS. Maka diperoleh NA per NS ini, kemudian NB per NS, ya. Kemudian ini, kenapa kok bisa 0? Karena tadi pada kejadian saling lepas yang digambarkan di sebelah sini, itu dia tidak memiliki irisan. Karena tidak memiliki irisan, maka NA irisan B-nya bernilai 0, ya, atau tidak memiliki anggota himpunan. Sehingga di sini 0 di bagian S, ya. 0 bagian S nanti ini nilainya 0, sehingga peluang A atau B, ya, atau peluang kejadian A digabung kejadian B adalah dirumuskan dengan peluang kejadian A ini ditambah dengan peluang kejadian B. Nah, ini adalah rumus untuk peluang kejadian majemuk saling lepas. Makanya di contoh pertama tadi ternyata menentukan jumlah mata dadu yang muncul berjumlah 7 atau berjumlah lebih dari 10 itu dapat kita jumlahkan secara langsung, ya. Dapat kita jumlahkan secara langsung. Karena apa? Karena dua kejadian tersebut tidak memiliki irisan. Ya. Oke, selanjutnya kita lanjut. Ini rumus ini dinamakan dengan aturan penjumlahan untuk kejadian majemuk saling lepas. Ya. Kita coba contoh yang lain, ya. Dalam satu set kartu bridge atau remi akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya kartu king atau kartu berwarna merah bernomor genap. Nah, ini adalah contoh peluang kejadian majemuk di mana tidak bisa terjadi secara bersamaan, ya. Nah, yaitu salah satu kartu king atau kartu merah berwarna merah bernomor genap, ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ini perhatikan untuk ilustrasi gambar seperangkat kartu bridge, ya, atau kartu remi. Di mana kartu remi ini terdiri dari 4 jenis kartu. Yang ini kita namakan kartu skop, ya, warna skop jenis kartunya. Kemudian ini kita beri nama kartu hati, ini kartu wajib, dan ini kartu keriting, ya. Untuk jenis warna itu ada dua, yaitu hanya ada warna hitam sama warna merah. Untuk warna hitam itu skop sama keriting, untuk warna merah yaitu hati dan wajib, ya. Sekarang kita praktek untuk menghitung menggunakan rumus aturan peluang majemuk saling lepas, ya. Berarti kita lihat kejadian pertamanya, yaitu peluang terambilnya kartu king. Kita lihat kartu king itu ada di mana saja, yaitu king. Kingnya skop, ya, saya singkat S gitu aja, ya. King skop, kemudian king hati, kemudian king wajib, ya, dan king keriting. Nah, berarti ini ada 4, ya. Ada 4 untuk kejadian pertama dan 4. Sehingga peluangnya
saya peroleh untuk kejadian King, terambilnya King itu 4/52. Sekarang untuk yang kejadian kedua, yaitu eh, kartu berwarna merah atau berwarna merah bernomor genap. Ya, ini supaya tidak membingungkan, Ustadz beri nama kejadian A, gitu ya. Kejadian pertama, kejadian keduanya Ustadz beri nama B. Kartu berwarna merah bernomor genap. Untuk berwarna merah itu kan ada dua ya, yaitu apa, hati sama wajib. Jadi kalau kita cacah anggotanya yaitu nomor hati untuk hati, ya, ini 2 hati, kemudian 4 hati, 6 hati. Ya, mohon maaf gambar hatinya mungkin kurang bagus ya, tapi semoga bisa dipahami. Kemudian 10 hati. Selain itu ada juga 2 wajib, kemudian 4 wajib, 6 wajib, 8 wajib, dan 10 wajib. Ya, berarti ini kalau kita hitung, maka saya peroleh banyaknya anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Oke. Berdasarkan rumus yang tadi, maka peluang terambilnya kartu King atau kartu berwarna merah bernomor genap adalah peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Di mana ini kita tahu bahwasanya kejadian A dan kejadian B itu tidak memiliki irisan. Ya, ini kejadian A itu king semua, sedangkan yang kejadian B ini nomor genap, ya, tidak ada irisan. Sehingga rumusnya cukup seperti ini. Maka saya peroleh peluang kejadian A-nya 4/52. Untuk kejadian B-nya karena NB-nya 10, berarti 10/52. Ya. Sehingga kita peroleh 14/52. Atau kalau disederhanakan menjadi 7/25. Oke. Ini yang bisa Ustaz sampaikan untuk contoh peluang kejadian majemuk saling lepas. Ya. Apa yang dapat ditarik kesimpulan, ciri khasnya supaya kita tahu, oh ini contoh peluang kejadian majemuk saling lepas, gitu ya. Ternyata ciri khasnya adalah kedua kejadian tidak memiliki irisan. Ya, syarat pertama, bahwasanya kejadian pertama dan kejadian kedua itu tidak memiliki irisan. Kemudian untuk pertanyaannya itu menggunakan kata penghubung atau. Nah, kalau kita cermati di soal ini, kita dapati bahwasanya soal yang kita kejarkan barusan itu kata penghubungnya antara kejadian satu dan kejadian kedua itu menggunakan kalimat kata penghubung atau. Ya, itu ya ciri khasnya untuk peluang kejadian majemuk saling lepas. Semoga bisa dipahami oleh anak-anak yang Ustaz. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.